Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Meraja dengan NIM 3333230045. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial PPM Shift 1 yang dimana soalnya itu ada 5 soal. Untuk soal pertama, sebuah perusahaan manufaktur memproduksi botol plastik minuman. Untuk menjaga kualitas, perusahaan melakukan inspeksi harian terhadap produk yang dihasilkan. Setiap hari diambil sampel dari hasil produk dan diperiksa apakah ada botol yang cacat. Contohnya bocor, bentuk tidak sempurna, atau penutup tidak rapat. Dan ini data hasil inspeksi selama 10 hari. Manajer kualitas ingin mengetahui apakah proses produksi botol plastik tersebut masih berada dalam kendali statistik ataukah terdapat indikasi penyimpangan. Nah, ini untuk nomor satu dapat kita identifikasi bahwa ini menggunakan eh, peta kendali P, di mana dengan alasan karena peta kendali P itu karena di soal itu mengenai proporsi cacat karena ukuran sampel tiap hari tidak sama. Lalu kemudian untuk nomor dua, sebuah pabrik suku cadang otomotif memproduksi komponen kecil dalam batch. Untuk pengendalian kualitas, setiap hari diambil satu sampel tetap 200 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacat. Contohnya dimensi tidak sesuai, retak, finishing buruk. Nah, ini data 20 hari pengamatan, yang dimana sampelnya itu konstan dan jumlah cacatnya bervariasi. Nah, ini eh, dapat kita identifikasi bahwa untuk nomor dua ini menggunakan metode peta kendali NP dikarenakan banyak jumlah cacat itu bervariasi tapi sampelnya konstan. Lanjut untuk nomor tiga, sebuah pabrik tekstil memproduksi gulungan kain. Setiap gulungan diperiksa secara visual untuk cacat. Contohnya lubang, noda, anyaman putus, dan lain-lain. Untuk inspeksi adalah satu gulungan kain area pemeriksaan konstan. Manajemen ingin memantau jumlah cacat per gulungan selama 20 hari agar proses tetap stabil. Nah, ini untuk nomor tiga ini dapat diidentifikasi bahwa nomor tiga itu menggunakan peta kendali C, yang dimana eh, jumlah cacat per unit dengan area inspeksi tetap. Lalu untuk nomor 4, sebuah pabrik percetakan kemasan memproduksi lembaran karton untuk kotak produk. Setiap hari tim kontrol kualitas memeriksa beberapa gulungan karton. Area pemeriksaan per gulungan berbeda-beda. Contohnya beberapa gulungan lebih panjang sehingga jumlah unit yang diperiksa meter atau lembar tiap hari tidak sama. Yang diamati itu jumlah cacat, contohnya kayak bleeding, smooth, dan misalignment per unit area. Nah, ini manajemen itu ingin memantau tingkat cacat per unit agar proses tetap stabil. Nah, ini untuk tabel seperti ini dan dapat kita simpulkan bahwa untuk nomor 4 ini kita menggunakan peta kendali U karena jumlah cacat per unit dengan area atau unit inspeksi bervariasi. Lalu lanjut untuk nomor 5, itu sebuah unit perakitan smartphone mencatat berbagai jenis defek selama inspeksi akhir. Manajemen ingin menerapkan prinsip Pareto, Vital Few, Trivial Many, untuk memfokuskan perbaikan pada jenis defek yang paling sering menyebabkan kerugian. Berikut merupakan data catat yang terdapat pada perakitan smartphone. Nah, seperti ini. Ini kita menggunakan diagram Pareto. Jadi, setelah kita simpulkan, kita lanjut buat file Excel terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini kita copy-copy dulu semua file-file, semua tabel-tabel yang tadi kita pindahkan ke dalam sini. Lalu setelah itu kita lanjut buka software RStudio. Nah, untuk pertama-tama itu kita ke file, lalu ke new project. Nah, lalu ke existing directory, lalu browse, kita ke dokumen cari
penempatan Excelnya itu ada di folder yang mana. Nah, ini karena sudah saya namakan, ada di tugas mingguan sini. Nah, lalu di create project. Nah, untuk yang pertama-tama itu kita install package-nya dulu. Ada dua, ada readXL dan QCC. Nah, kemudian kita lanjut menginput data Excel ke RStudio. Yang dimana untuk soal 1, 2, 3, 4, 5 itu kita sesuaikan saja. Dan ini nama dari file Excel-nya. Dan ini sheet-nya itu sheet dari tabelnya sesuai dengan nomor. Kita jalankan saja. Nah, ini sudah bisa. Jadi sudah terbaca file Excel-nya. Kemudian untuk nomor satu, seperti yang tadi saya katakan, yang pertama itu menggunakan peta kendali P. Untuk sintaksnya nomor satu itu eh, CCP sama dengan QCC soal satu untuk dolar jumlah cacat. Kemudian size-nya itu soal satu jumlah sampel. Kemudian untuk type-nya itu P. Lalu untuk titelnya itu peta kendali P. Xlab-nya itu pengamatan ke berapa. Dan YLab itu proporsi cacat. Lalu untuk add stat-nya itu false. Lalu kemudian kita masukkan sintaks menampilkan data outliner dengan sintaks CCP dollar violation. Lalu kita lihat ringkasan peta kendalinya dengan sintaks summary CCP. Kita jalankan. Nah, ini untuk nomor satu dapat kita lihat dari grafiknya bahwa dari banyaknya cacat itu dia masih berada dalam batas kendali yang dimana minimalnya itu 0,04, 09, 09, 09. Lalu untuk mediannya itu 0,65833333. Untuk rata-ratanya 0,068. Lalu untuk max-nya itu 0,1. Lalu eh, untuk center line-nya itu 0,067. Kemudian standar deviasinya 0,25. Di sini diperoleh LCL-nya. LCL-nya itu eh, untuk LCL 0,014 dan UCL-nya itu 0,12. Jadi dari 10 jumlah cacat itu masih berada dalam batas kendali. Lanjut nomor 2, ini kita gunakan peta kendali NP yang dimana kita masukkan sintaks CCNP sama dengan QCC sama saja seperti tadi nomor satu untuk QCC terus ininya jumlah cacat, size-nya soal 2 itu sampel untuk type-nya NP, titelnya peta kendali NP, lalu Xlab-nya itu pengamatan ke berapa dan YLab-nya jumlah cacat. Kemudian add stat-nya itu false. Lalu kita tampilkan data outlier dengan sintaks CCNP dollar violation. Lalu kita lihat ringkasan peta kendalinya dengan sintaks sama, hanya saja bedanya di dalam kurungnya saja. Kemudian kita jalankan saja nomor 2 dan ini dari 20 banyaknya jumlah cacatnya itu masih berada dalam batas kendali dengan dengan minimalnya itu 6, mediannya 12, rata-rata 11,85 dan maksnya 18. Lalu ini diperoleh center of groupnya itu 11,85 dan standar deviasinya 3,338845. Lalu untuk LCL-nya ini diperoleh 1,83 dan UCL-nya 21,86.
Lanjut untuk nomor 3, kita menggunakan peta kendali C. Nah, dengan sintaks seperti ini, eh, pertama CC triple C sama dengan QCC soal 3. Di sini diberi nama jumlah cacat. Lalu untuk tipenya tipe C, kemudian titel peta kendali C. Untuk S-Lab-nya pengamatan ke, Y-Lab-nya itu jumlah cacat, dan edge state-nya itu false. Kemudian kita tampilkan data outlier sama seperti yang soal sebelum-sebelumnya, hanya saja yang dibedakan tuh di depannya. Terus kemudian kita melihat ringkasan peta kendali dengan sintaks summary, triple C. Lalu kita jalankan saja, dan ini dapat dilihat dari grafiknya, dari banyaknya pengamatan, 20 kali pengamatan, itu masih berada dalam batas kendali, yang dimana minimalnya itu 4, mediannya 6,5, rata-ratanya 6,8, dan maksnya 11. Nah, ini center of groupnya itu 6,8, lalu standar deviasinya 2,607681. Kemudian di sini ada LCL-nya itu 0 dan UCL-nya itu 14,62304. Lanjut ke nomor 4. Yang nomor 4 itu kita menggunakan peta kendali U, di mana untuk peta kendali U itu sama saja, hanya saja bedanya di sini. CCU sama dengan QCC soal 4 diberi nama CI, itu menandakan cacatnya, lalu size-nya itu eh, diberi nama NI, unit yang diperiksa, kemudian tipenya U, titelnya peta kendali U, dan X-lab-nya itu pengamatan ke, Y-lab-nya proporsi cacat, dan edge state-nya itu false. Kemudian kita tampilkan data outlier sama sintaksnya, dan melihat ringkasan peta kendali dengan sintaks sama, hanya saja bedanya CCU. Kemudian kita jalankan. Nah, ini dari 20 pengamatan, semuanya masih berada dalam batas kendali, yang dimana diperoleh minimalnya itu minimalnya 0,072, kemudian mediannya 0,0908, untuk center line-nya atau rata-ratanya itu 0,0919, lalu untuk max-nya itu 0,11. Nah, ini untuk standar deviasinya diperoleh 0,3047247. Lalu untuk LCL-nya diperoleh 0,020585334, dan UCL-nya 0,1651290. Lanjut ke nomor 5, kita buat diagram Paretonya dengan sintaks defect sama dengan soal yang keberapa, diberi nama jumlah frekuensi. Lalu names buka kurung dalam kurung defect sama dengan soalnya, kemudian dolar diberi nama jenis defect, buka kurung critical to quality. Lalu kemudian Pareto dot chart itu defect, Y-lab-nya itu sama dengan jumlah frekuensi. Kemudian kita jalankan saja, dan ini diperoleh eh, grafiknya seperti ini. Jadi seperti itu pengerjaan dari tugas mingguan tutorial PPM. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.